Oke, pembahasan kisi-kisi SPDP nomor 1 sampai 17. Indikator 1 sampai 17. Yang pertama itu nanti kalian diminta untuk menyebutkan teknik yang digunakan untuk menggambar. Kita langsung melihat ya. Di gambar ini ada teknik arsir, itu berupa garis-garis lurus, kemudian bisa membentuk bayangan gelap terang. Seperti gambar di atas ini namanya arsir. Kemudian teknik siluet yang ini. Siluet itu nanti membentuk kesan yang menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Kalau yang akuarel, yang akuarel itu menggunakan air ya, contoh cat air. Pointilis itu titik-titik, yang dusel itu dengan cara digosok hingga menimbulkan gelap terang. Kalau yang arsir tadi dengan garis-garis halus, kalau dusel itu yang gosok. Kemudian tentang karya seni 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Itu yang memiliki panjang, lebar, tinggi, punya volume. Contohnya benda 3 dimensi ya, lemari, meja, patung, vas bunga, atau ember, itu 3 dimensi. Bentuknya ada kubistis, silindris, dan bebas ya. Kemudian menghafalkan pencipta lagu nasional. Contoh Bendera Merah Putih, Busut, Bhinneka Tunggal Ika, Sitompul atau Atalib. Kemudian Bungaku, Cimanjuntak, ada Gugur Bunga, itu karya Ismail Marzuki, ada apa ini ya, Hari Merdeka. Hari Merdeka itu Hussein Mutahar, H. Mutahar itu. Nanti dilihat sendiri. Kemudian ada menyebutkan nama jenis tarian perpaduan gerak tari tradisional dengan gerak tari klasik. Itu apa sih pengertian itu? Nah, menari itu ada tari tunggal sama kelompok. Kalau kelompok itu ditarikan sedikitnya 3 penari. Nah, tari kelompok itu ada 2, yaitu tari tradisional dan kreasi baru. Kalau tradisional itu yang berdasarkan adat istiadat tertentu yang mengikat. Kemudian kalau tari kreasi baru itu perpaduan gerak tari tradisional dengan gerak tari klasik, itu namanya tari kreasi baru. Kemudian ini asal tarian daerah, contoh tari Legong Bali, tari Gambyong Jogja, tari Jaipong Jawa Barat, tari yang terkenal aja Serimpi Yogyakarta, Golek Menak Yogyakarta. Nah, ini ada gambar tarian dari Aceh, namanya tari Bungo Jempa. Dari Aceh, Bungo Jempa gitu ya. Lanjut, menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat kolase. Kita lihat dulu pengertiannya ya. Jadi ini nomor 7 dan 8 sekalian. Kamu harus tahu pengertian mozaik. Kolase itu karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai macam bahan. Contohnya bahannya bisa dari biji-bijian gitu. Ini gambar yang ini ya. Ini namanya kolase. Daun kering ini. Bisa juga berbagai macam bahan ya, bisa juga batu gitu ya. Itu namanya kolase. Kalau yang mozaik itu terdiri karya seni yang dibuat menggunakan kepingan bahan yang sama, membuat konturnya dengan menggunakan bahan yang sama dan dengan warna berbeda. Warnanya beda boleh, tapi bahannya sama. Ini yang mozaik. Kalau montase itu potongan gambar. Jadi kamu motong di majalah tuh, misalnya ada gambar Upin Ipin. Nah, kamu tempel. Ini ada gambar Power Ranger ya. Ada gambar gunung, kamu punya gambar gunung dari majalah, potong. Kemudian ada gambar Power Ranger, tempel di situ. Ada gambar SpongeBob, tempel di situ. Nah, nanti membentuk cerita. Jadi cuma tempel-tempelan gambar, itu namanya montase yang ini. Lanjut. Oh iya, kamu tadi suruh menyebutkan pengertian mozaik, dihafalin. Mozaik itu karya seni menggunakan kepingan bahan yang sama. Kepingan bahan yang sama ya, namanya mozaik. Nomor 9, tentang apa ini? Gambar cerita. Kamu harus tahu artinya gambar cerita. Gambar cerita atau ilustrasi itu gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau mengandung suatu cerita di dalamnya. Tekniknya ada teknik kering, tidak menggunakan pengencer, hanya menggunakan krayon, pulpen, pensil, dan sebagainya. Kalau teknik basah itu menggunakan pengencer, misalnya bisa media basah, cat air, atau cat minyak. Kemudian kamu harus tahu ciri-ciri komik. Kita tahu
cari tahu pengertian komik dulu. Komik itu suatu bentuk seni menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa hingga membentuk jalinan cerita. Yang jelas, komik itu ciri-cirinya satu, menggunakan bahasa percakapan. Karena kita gambar yang bercakap-cakap gitu, ada tulisannya, itu namanya komik ya. Jadi menggunakan bahasa percakapan, kemudian penggambaran watak sederhana, kadang ada yang menyediakan humor juga. Tapi poin pentingnya adalah menggunakan bahasa percakapan. Paham ya? Kemudian menyebutkan arti kata berkaitan dengan birama lagu. Birama lagu ada tempo. Tempo itu cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ini ada alat ya, yang ini alat namanya metronom. Metronom ini digunakan untuk mengukur tempo lagu. Ada temponya macam-macam, ada larghetto, ada andante, ada marcia, con bravura ya. Lanjut. Nomor 12 ini menemukan judul lagu berdasarkan teks. Jadi kamu harus hafal syair-syair lagu. Sekalian nanti yang nomor 3 tadi mengandung makna tertentu. Kamu harus tahu lagu, kemudian lagunya itu mengandung makna apa. Kita lihat yang pertama ya. Indonesia Raya, ciptaannya W.R. Supratman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu syairnya. Maknanya apa? Indonesia Raya itu menggambarkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Tuh. Kemudian lanjut. Ada rayuan Pulau Kelapa. Bukan ya, salah ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Itu ya syairnya ya, nanti dinyanyikan sendiri. Ciptaan Ismail Marzuki, maknanya berisi tentang keindahan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Nanti kamu cari di buku, di YouTube boleh atau di buku lagu-lagu boleh. Tanah airku, ciptaan Ibu Sud. Mana ya lagunya ya? Tak ingat-ingat dulu. Oh ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nah seterusnya. Maaf ya Ustazah, suaranya tidak bagus ya. Nanti kalian yang lebih bagus lagi. Maknanya apa? Lagu ini menggambarkan keindahan dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Lanjut. Maju tak gentar, hafal ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, itu ciptaan C. Simanjuntak. Lagunya bermakna atau menggambarkan perjuangan dan keberanian pahlawan dalam memerdekakan Indonesia. Maju tak gentar, merdeka gitu ya. Lagi ada syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ciptaan Hamutahar itu maknanya menggambarkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Tuhan, yaitu Indonesia merdeka. Kemudian nomor 13 menyebutkan pola lantai. Nah, kamu harus tahu, ingat-ingat lagi pola lantainya. Ada vertikal seperti ini gambarnya, lurus ke belakang kalau ini, kemudian horizontal lurus ke samping, diagonal seperti ini, melengkung seperti ini. Tari saman itu garis lurus, kalau tari pendek lengkung, tari kecak lingkaran, itu ya bisa. Ya, kamu hafalkan sendiri. Kemudian ada, kamu disuruh menyebutkan nama tarian kelompok ya. Kelompok itu yang ditarikan lebih dari 3 gitu ya. Kalau 2 kan berpasangan, kalau lebih dari 3 itu kelompok. Contohnya ada tari piring, tari saman dari Aceh, tari Jaipong Jawa Barat. Ada lagi tari kecak dari Bali, tari bedoyo, tari rentak, tari tortor, tari kipas, maengket, gantar gitu ya, Kalimantan Timur. Lanjut. Menyebutkan asal daerah seni lukis Kamasan. Nah, Kamasan itu apa? Kamu bisa cari di Google atau ini sudah tahu, udah ada nih. Seni lukis itu menggambarkan objek berupa pemandangan alam dan lukis daerah ya. Bisa tumbuhan, binatang, manusia, dan lain sebagainya yang berkembang di suatu daerah. Nah, ada seni lukis Kamasan itu asalnya dari Bali anak-anak. Sangat terkenal ya, Kamasan dari Bali.
desa di Bali yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis, bertema pewayangan, bangsawan, serta dongeng binatang. Kemudian ada seni lukis kaca, mana ya, Cirebon juga ada. Kemudian seni ukir. Nah, seni ukir itu menggunakan motif tertentu yang bermakna. Misal seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu, gitu ya. Jadi ada berkaitan dengan adat istiadat di sana. Nah, ada satu tempat atau wilayah yang sangat terkenal dengan seni ukirnya kayu. Biasanya ukir-ukirannya ada di pintu gebyok seperti itu ya. Itu nah dari Jepara. Dari Jepara ini ya terkenal. Lanjut, ini tentang proses pembuatan batik. Nah, kemarin saya pernah ya ketika tatap muka menjelaskan proses pembuatan batik ini yang diinget-inget ya. Ada ngelowongi pemalaman. Malam itu kan lilin ya. Jadi lilin yang pakai canting itu yang udah dilelehkan kemudian nanti digambarkan. Ngelowongi, kemudian nembak. Pemalaman untuk menutup pola agar tidak tercelup. Nonyok, pemalaman pada bidang datar. Pewarnaan, pencelupan kain. Ngelorot itu penghilangan malam. Jadi kalau sudah terakhir, proses terakhir itu namanya ngelorot, menghilangkan malam atau lilinnya sudah tertempel tadi. Biar apa ya? Biar apa? Sempurna gitu. Jadi apa, kotorannya hilang. Penghilangan malam atau lilin namanya ngelorot. Oke, sudah selesai. Nanti untuk yang ini pembahasan bagian pertama nomor 1 sampai 17, nanti lanjut Ustazah Zulfa menjelaskan nomor 18 sampai dengan nomor 35. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.